Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam patunggilan. Atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah pada warga jemaat yang hadir di ruang ibadah ini, juga yang di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kita bersama. Perlu kita ketahui bahwa ibadah pada pagi hari ini adalah merupakan ibadah penutupan Pekan Raya Unduh-Unduh yang pertama di tahun 2021 ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati ibadah kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, atas nama Majelis Jemaat kami juga mengucapkan selamat berbahagia kepada Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat yang dalam minggu ke depan sedang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kebahagiaan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati dengan tambahan usia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, usai ibadah ini nanti akan dilaksanakan acara rangkaian Pekan Raya Unduh-Unduh tahun 2021 dengan acara lelang secara online dan juga secara offline. Mohon perhatian bagi Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat untuk serta ikut di dalam acara lelang nanti. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati acara kita nanti. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, atas nama Majelis Jemaat kami juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada setiap saudara, Bapak, Ibu yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini, baik pandu puji, baik organis, baik multimedia maupun soundman, bahkan karyawan gereja. Biarlah keikutsertaan Bapak, Ibu di dalam pelayanan ini diberkati oleh Tuhan Yesus sendiri.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, Shalom. Puji Tuhan bahwa pada pagi hari ini kita boleh meninggalkan kesibukan dan menyediakan waktu untuk Tuhan. Untuk itu marilah kita membangun peribadatan ini dengan mengangkat satu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 242 bait yang pertama dan yang kedua. Indah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum gembala yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita masuki ibadah pada minggu hari ini di dalam saat yang teduh. Mari kita meneduhkan hati kita bersama-sama. Ibadah kami pada saat ini, di dalam kami menghayati Minggu Paskah yang ke-6, dan di dalam kami menghayati Hari Raya Persembahan Unduh-Unduh, kami lakukan hanya di dalam anugerah penyertaan, kasih dari Allah Bapa yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih dan damai dari Allah beserta kehidupan saudara. Amin. Tema Pekan Raya Unduh-Unduh pertama pada tahun 2021 ini adalah Pisungsung Nyato. Dilandasi dari Mazmur 139 ayat yang ke-14 yang berbunyi, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi pada intinya, pisungsung nyata adalah perwujudan syukur karena kesadaran kita terhadap perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kita sehari-hari. Pisungsung nyoto adalah persembahan sejati yang berupa hidup, karya, dan segala hal yang kita miliki termasuk juga harta benda. Untuk menghayati tema kita pada ibadah pada kali ini, mari kita angkat satu pujian, Ku persembahkan hidupku.
serahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita dasari ibadah kita pada saat ini diambil dari 1 Yohanes pasal yang kelima, ayatnya yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ketiga, kita akan membacanya bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, bisa membuka Alkitab kita lalu kita membacanya bersama-sama dengan keluarga kita. Demikian firman Tuhan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita diingatkan melalui sabda firman-Nya tadi, bahwa saat kita mau melakukan kebenaran firman-Nya, firman-Nya tidaklah berat. Saat kita mau melakukannya dengan penuh sukacita, gembira, dan penuh rasa syukur. Sudahkah kita mewujud nyatakannya di dalam hidup kita? Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dengan kerendahan hati kita pujikan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 383 bait yang pertama, Sungguh Indah Kabar Mulia. Sungguh indah kabar mulia, percayalah, Yesus Kristus
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita menyadari bahwa setiap kesempatan yang Tuhan berikan sampai hari ini adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Namun marilah kita sadari atas keterbatasan diri kita yang seringkali jatuh di dalam dosa dan bahkan seringkali kita jauh dari Tuhan. Mari kita berdoa, kita mohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Jam kehidupan yang boleh kami hayati sampai hari ini adalah anugerah dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Jam kehidupan yang tidak mungkin bisa berulang kembali. Kami hayati sebagai wujud cinta Tuhan bagi kami. Namun Bapa, kami menyadari atas keterbatasan diri kami sebagai manusia yang berdosa, yang seringkali kami jatuh di dalam dosa dan pelanggaran kami. Tidak menghargai anugerah dan cinta Tuhan. Seringkali kami tidak bersyukur namun mengeluh. Seringkali kami tidak bersukacita namun kami bersungut-sungut. Bapa Surgawi, hari ini kami tertunduk malu di hadapan-Mu saat kami membandingkan dengan semua berkat yang telah kami terima. Ternyata hanya sebagian kecil saja yang mampu kami haturkan kepadamu dari diri kami yang sudah Tuhan anugerahkan setiap kehidupan ini. Kami sadari atas segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, mohon ampunkanlah kami akan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya hidup kami benar-benar boleh memasuki hidup yang baru dengan kasih dan penyertaan Tuhan, supaya kami boleh menapaki kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hati dan pikiran kami yang bercela di hadapan-Mu, dan biarlah Tuhan mentahirkan kami dengan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa sembahyang dan pengakuan kami ini hanya kami serahkan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saat kita mau mengakui atas segala dosa dan kesalahan kita, mari kita bersama menerima berita anugerahnya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah yang boleh kita terima diambil dari 1 Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-12 demikian. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Berbahagialah setiap kita yang telah memiliki kasih karunia Tuhan, yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita boleh menerima hidup dari Allah sampai hari ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelum kita memasuki pelayanan firman Tuhan, mari kita dengarkan persembahan pujian dan tarian dari anak-anak balita dan pratama, dan juga persembahan pujian dari anak-anak madya dan remaja. Sebelum itu, jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati
ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kelimpahan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu. Bapa, sebentar lagi biarlah firman ini Engkau penuhi dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Kami ingin sekali firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan firman-Mu ini berlalu begitu saja. Tuhan, mampukanlah kami untuk selalu merenungkan dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarkanlah firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami. Bapa, dengarkanlah doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 yang demikian firman-Nya. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, dengan demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi
seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap orang yang membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan yang mau mengumuli di dalam kehidupannya, terlebih lagi yang mau melakukan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Tuhan senantiasa menolong. Amin. Sebab dia sudah
Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara tetap di dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan terlebih lagi penuh dengan rasa syukur. Karena hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita memasuki penutupan Pekan Unduh-Unduh. Dan hari ini nanti akan dilakukan acara lelang. Bapak Ibu dan Saudara, kalau boleh kita bersama-sama bertanya atau bahkan kita boleh mengungkapkan ungkapan, saya bahagia. Mungkin Bapak Ibu ingin mengatakan, saya bahagia. Boleh diungkapkan kepada keluarganya, saya bahagia. Kalau kita sudah mengungkapkan kata bahagia, saya bahagia, saya bahagia. Pertanyaannya, apa yang membuat kita bahagia saat ini? Ya, tentu jawabannya begitu banyak Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kita melihat bacaan kita hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kebahagiaan membawa ungkapan sukacita kepada sesama. Dan bahkan Tuhan Yesus masuk di dalam khotbahnya kepada para murid dan mengingatkan kepada murid supaya saling mengasihi. Bapak Ibu dan Saudara, Allah mengasihi manusia dengan luar biasa. Bahkan disebutkan Allah mengasihi dengan kehadiran Yesus yang tidak menganggap kita sebagai hamba, tidak menganggap kita sebagai dulos, tapi menganggap kita sebagai sahabat. Tentu secara strata di dalam bahasanya ada perbedaan. Kita tidak dianggap sebagai dulos, tapi dianggap sebagai sahabat, philo atau filia. Bapak Ibu dan Saudara, kehadiran Yesus jelas membawa makna yang baru, makna sahabat yang saling mengerti, saling berbagi, dan saling bersukacita atas kehidupan ini. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan yang sudah menerima anugerah kasih Tuhan sebagai sahabatnya ini? Bapak Ibu Saudara, menurut bacaan kita hari ini disebutkan bahwa saat kita telah menerima kasih karunia-Nya, kita dianggap sebagai sahabat. Tentu kita merasakan syukur itu. Dengan demikian maka saat saya bersukacita karena sudah dianggap sebagai sahabat oleh Tuhan, maka wajar toh kalau saya ini merasa bersukacita, memiliki energi positif yang bisa saya tularkan kepada yang lain. Mari kita ingat pada waktu ada orang yang mengatakan, aku menyayangimu. Mari kita ingat, saat kita dulu pernah ada orang yang mengatakan, aku mencintaimu. Pasti kita bersukacita. Hari itu pasti menjadi sesuatu dengan energi yang positif yang boleh kita sampaikan kepada yang lain. Ada perasaan bahagia berangkat dari hati itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dengan demikian maka saat kita boleh bersyukur karena Tuhan telah menganggap kita sebagai sahabat. Karena Allah mengasihi manusia, siapapun di dunia ini. Bahkan disebutkan di dalam Alkitab kita, Allah mengasihi kepada siapapun orang. Baik orang baik dan orang jahat, Tuhan memberikan hujan dan matahari kepada setiap orang. Itu adalah kehendak bebas Tuhan untuk memberikan cintanya. Jika demikian kita sudah disapa oleh cinta Tuhan melalui kehadiran Sang Kristus. Pertanyaannya, jika kita sudah menerima kasih-Nya, apa sikap kita? Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berbagi kasih dengan yang membebaskan. Ayat yang ke-10 dituliskan demikian. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Ini adalah panggilan kita bersama Bapak, Ibu, dan Saudara untuk melakukan kehendak Bapa. Sebagai orang Kristen tentu kita, Bapak, Ibu, Saudara, sudah tidak asing dengan kita mendengar kata ungkapan kasih. Ungkapan Tuhan, Shalom,
damai sejahtera, dan seterusnya. Pertanyaannya, sudahkah kita mewujud nyatakan itu di dalam kehidupan ini? Bapak, Ibu, dan Saudara, pertanyaan berikutnya, apakah kita benar-benar sudah mengalami sukacita itu? Atau jangan-jangan kita hanya tahu bahwa ada sukacita, tapi belum pernah merasakan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada sebuah pertanyaan dari seorang teolog yang terkenal bernama Karl Rahner. Dia mengatakan demikian, siapa penyebab utama orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Lalu dia menuliskan penyebab utama orang-orang tidak percaya kepada Kristus tidak lain karena orang Kristen itu sendiri. Artinya bahwa ini menjadi otokritik bagi kita semua. Apa yang membuat orang lain tidak bisa mengenal Kristus? Lalu bagaimanakah sikap orang Kristen di dalam kehidupan ini? Bagaimana sikap kita dalam satu jemaat? Apakah kita sudah mengenal saudara kita dalam satu jemaat? Sudahkah kita menegur saudara kita? Saat datang ke gereja melihat ada orang yang jarang kita temui, atau bahkan kita jarang melihat orang itu sepertinya orang baru, sudahkah kita menyapa dengan kehangatan? Atau jangan-jangan kita cuek aja lah, wong saya tidak kenal dia, ya biarlah, dan seterusnya. Atau bahkan kita mau berbagi rasa dengan saudara kita yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang kecewa melihat sikap hidup orang Kristen yang tidak seturut dengan ajaran Tuhan Yesus. Kalau kita merasakan sukacita, gembira, karena Tuhan Yesus sudah menganggap kita sebagai temannya, menjadi rekan sahabat pelayanannya, lalu bagaimanakah sikap hidup kita? Jangan sampai sikap hidup kita sebagai orang Kristen, kita jatuh di dalam sikap hidup yang pendendam. Yesus mengajarkan kita sebuah nilai pengampunan. Jangan sampai kita menjadi orang yang suka mengungkapkan cerita dengan belum tahu kebenarannya. Atau kalau saat ini ada ungkapan, digosok makin sip. Atau tukang gosip. Katakan kebenaran di dalam kasih, itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sikap tamak di dalam kehidupan. Tuhan Yesus mengatakan, cukupkanlah apa yang ada di dalam diri kalian. Kita jangan sampai jatuh di dalam sikap hidup eksklusif sebagai orang Kristen membangun tembok yang tinggi. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita hidup menjadi yang pluralis. Mari kita jangan jatuh di dalam sikap permusuhan, namun baiklah kita saling mengasihi. Jangan juga kita bermusuhan dengan saudara kita, namun baiklah kita mengasihi saudara kita dengan memberi pengampunan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita wujud nyatakan cinta kita yang membawa daya ubah seperti yang menjadi ungkapan Tuhan Yesus di ayat yang ke-11. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacitaku menjadi penuh. Hal ini Bapak, Ibu, dan Saudara hendaknya menjadi cermin bagi kita. Jika kita sebagai sahabat Tuhan Yesus, kita bersukacita, kita senang, kita bergembira. Jika demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, harusnya kita melakukan kehendaknya di dalam sukacita itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mengasihi sesama sebagai sahabat. Begitu juga di ayat yang ke-16 kita diingatkan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ayat yang ke-16 ini mengatakan supaya kita mau pergi dan menghasilkan buah yang baik. Sehingga dampaknya membawa orang lain bisa merasakan kasih Tuhan di dalam hidup. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, rasa syukur
sukacita, atau bahkan ungkapan saya bahagia hari ini, boleh kita wujud nyatakan di dalam hidup. Karena Tuhan sudah menjadikan kita sebagai sahabat-sahabatnya. Hari Raya Persembahan Undo-Undo sudah kita lakukan selama 1 pekan. Dan hari ini kita akan menutup Pekan Undo-Undo dengan penuh rasa sukacita. Ada ungkapan saya bahagia. Biarlah kebahagiaan kita di dalam mewujud nyatakan rasa syukur tidak berhenti sampai di sini. Biarlah dari hari ke hari kita boleh mengungkapkan saya bahagia. Kenapa saya bahagia? Karena kita sudah menjadi sahabat Kristus. Hendaknya kita tinggal di dalam kasih Tuhan dengan mewujudkan kasih terhadap sesama dan kepada orang lain. Selamat mewujud nyatakan kasih saat ini sampai Tuhan memanggil kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam saat yang teduh. Engkau memanggil kami sebagai sahabat-Mu ya Bapa, supaya kami boleh mewartakan kasih dan juga perintah Tuhan di dalam hidup kami. Supaya hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami bahagia, kami bersukacita di dalam Pekan Undu-Undu ini. Biarlah kesukacitaan kami senantiasa mewujud dalam sikap hidup, persekutuan, dan sikap kami di dalam membangun persekutuan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam anugerah-Mu kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati di dalam syafaat kita, mari kita berdoa. Biarlah ungkapan syukur kami boleh semakin berlimpah atas setiap anugerah dan cinta-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap keluarga-keluarga yang telah Tuhan satukan, dimanapun kami berada, dan juga keluarga saudara kami dimanapun saat ini berada. Kiranya Tuhan boleh menyertai, memimpin, dan memberkati kehidupan setiap kami. Kami percayakan setiap proses keluarga kami masing-masing, yang bahkan seringkali tidak menyenangkan, dan bahkan seringkali membuat kami mengalami luka batin. Tuhan berikan kami kekuatan dan pengampunan. Dan pada saat ini kami menyerahkan untuk anak-anak warga Jemaat Tuhan yang masih bersekolah sampai yang berkuliah, biarlah Tuhan memampukan anak-anak kami untuk boleh tetap hidup di dalam kasih-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak warga Jemaat Tuhan yang bergumul akan pasangan hidup dan juga yang bergumul akan buah kandungan. Kami percaya di dalam pekerjaan, di dalam pasangan hidup, maupun di dalam buah kandungan itu Tuhan memiliki rencana dan rancangan yang terbaik. Biarkan kami boleh tetap berpengharapan kepada-Mu ya Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa untuk panitia Pekan Undu-Undu yang sudah berjalan. Sampai hari ini kami akan bersama memasuki prosesi lelang. Jikalau setelah ibadah ini kami ada prosesi lelang, Tuhan berkati pimpin. Kiranya Tuhan menolong semua prosesnya dari awal sampai akhir, hanya di dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa secara khusus untuk panitia yang sudah bekerja dengan baik, biarlah Tuhan juga menolong. Kami berserah untuk pengurus rayon dan kelompok masing-masing. Kami menyerahkan seluruh warga Jemaat Tuhan di rayon Selatan, rayon Barat, rayon Tengah, rayon Utara, dan juga yang ada di rayon Timur. Semua boleh ikut berpartisipasi dengan sukacita atas penyertaan Tuhan, berpartisipasi di dalam undo-undo pada saat ini. Biar semua yang boleh kami lakukan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, dan berkat Tuhan boleh senantiasa kami rasakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota majelis jemaat, pandu puji, organis,
tim multimedia, dan semua yang terlibat hari ini di dalam pelayanan. Tuhan berkati dan sertai. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersukacita atas hari ulang tahun perkawinan saat ini maupun ulang tahun kelahiran dalam 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan pimpin sertai semua dari awal sampai akhir di dalam proses kehidupan yang boleh Tuhan izinkan. Bapa, kami tidak mampu berjalan sendiri, namun Tuhan yang memimpin kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sakit dan berbeban berat. Kami berdoa untuk Ibu Suprapto Adi Josio, Bapak Adri Haryana, Ibu Suryanto, Bapak Waspodo, Bapak dan Ibu Andri Subandi, Ibu Edi Sumara, Ibu Christine Mayani, Bapak Yoni Warsito, Bapak Subroto, Ibu Susilaning Wahoyo, Ibu Suratman, Ibu Nugroho, Ibu Suhermin pasca operasi, Bapak Nugroho dan juga Ibu Syekh Murbani. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Tuhan yang menolong keberadaan saudara-saudara kami ini. Hanya di dalam penyertaan-Mu lah Tuhan, saudara-saudara kami ini boleh kuat dan boleh tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kami serahkan warga Sepuh Adi Yuswo, biarlah Tuhan juga boleh tetap menolong di dalam kekuatan kesehatan warga Sepuh Adi Yuswo menapaki hari lepas hari. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah kami boleh tetap percaya kepada setiap proses yang saat ini sedang dilakukan untuk menangani pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan menolong, menyertai. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami umat muslim yang akan bersama-sama merayakan Idul Fitri. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap petugas yang bersama-sama menjaga supaya tidak terjadi kerumunan dan lain sebagainya. Terima kasih Bapa. Inilah seru doa permohonan kami Bapa. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bersama umat percaya di muka bumi ini, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Esa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tibalah saatnya kita untuk menghaturkan persembahan. Tentunya sudah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Namun sebelum kita mempersembahkan, ada firman Tuhan yang mendasari terlebih dahulu, yaitu dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-20. Demikian firman-Nya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Sambil kita menghaturkan persembahan, kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat yang pertama dan yang kelima. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa dalam doa persembahan kita. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena berkat-Mu senantiasa tercurah buat kami masing-masing, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, telah Tuhan berikan kepada kami setiap hari, setiap saat. Pagi hari ini Tuhan, kami juga mengucap syukur karena Tuhan memberikan kesempatan buat kami masing-masing untuk kami boleh menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Kiranya persembahan kami ini Tuhan, boleh Engkau terima dengan penuh rasa syukur kami bisa mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu.
Tuhan, biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadikan pelebaran di dalam kerajaan-Mu Tuhan, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah ungkapan syukur, sukacita senantiasa ada di dalam hati dan pikiran kita. Karena Tuhan telah menjadikan kita sebagai sahabat-sahabatnya. Sebelum kita meninggalkan ruang ibadah ini, mari kita bawa pulang berkat dan sukacita kasih Kristus yang telah kita terima. Biarlah hidup kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Mari bersama kita pujikan pujian dari PKJ 153 bait yang pertama dan ketiga, pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba tua menyalurkan hartamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita teduhkan hati kita mohon berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Mari kita satukan hati kita. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, biarlah boleh semakin mewujud nyatakan syukur kami kepadamu. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi persembahan yang nyata di tengah kehidupan kami. Dan kami serahkan hidup dan kehidupan kami di dalam berkat Tuhan. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang telah hadir memberi cintanya, dan di dalam kuasa Roh Kudus memberkati menyertai kehidupan saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita,
Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini telah berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kita bersama. Usai ibadah ini, Bapak Ibu dipersilakan ikut serta ambil bagian di dalam acara lelang barang-barang persembahan dari rayon masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dengan rasa syukur dan sukacita, hari ini kita boleh membuka Pekan Unduh-Unduh tahun 2021 yang pertama di GKJW Jemaat Kedung Kandang. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Frame.